Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang penting banget tapi sering kelewat. Gimana ngatur waktu pas komunikasi? Betul. Biar kita bisa dapat apa yang kita mau, entah itu kesan yang bagus, hubungan makin oke, atau ya bantuan orang lain. Hmm, Sumbernya dari buku Leil Lones, How to Talk to Anyone. Jadi kita coba gali nih strategi timing yang jitu buat interaksi sehari-hari. Siap ya? siap. Jadi fokusnya emang bukan cuma apa yang diomongin, tapi lebih ke kapan ngomongnya atau kapan ngelakuin sesuatu. Bener. Karena timing ini bisa banget ngubah cara orang lain ngeliat kita dan ya ujung-ujungnya bantu kita capai tujuan. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Kesan pertama. Ini krusial banget kan? Banget. Buku ini nyebut teknik the floating smile. Senyum bertahap gitu. Jadi idenya tuh jangan langsung senyum pas ketemu orang. Oh gitu. Iya, tahan. Sepersekian detik aja. Pandang dulu wajahnya, kayak bener-bener nyerap kehadirannya gitu, baru deh senyumnya keluar pelan-pelan. Menarik. Katanya sih, penundaan sesaat ini bikin senyumnya kerasa lebih, personal dan tulus. Masuk akal sih. Jadi jeda singkat itu kayak ngasih sinyal gitu ya. Sinyal kalau senyum kita itu emang buat dia, bukan senyum otomatis ke semua orang. Ah, iya bener. Jadi ini bukan sekedar basa-basi, tapi udah langkah strategis buat ngebangun kesan positif yang kuat di awal, yang pasti nguntungin kita kan? Lanjut ya. Pujian. Ini juga soal timing ternyata. Oh iya, jelas. Kalau muji kecepatan, apalagi kalau kelihatan banget kita lagi pengen sesuatu dari dia. Wah, Haha, iya. Langsung dicap nggak tulus ya, kayak ada maunya gitu. itu dia. Telat lah istilahnya. Betul. Kalau pujiannya kerasa kayak taktik, efeknya malah negatif kan? Iya. Tapi sebaliknya, kalau pas momennya, mungkin disampaikannya nggak langsung atau setelah ada jeda dikit. Itu efeknya bakal jauh lebih kuat buat bangun hubungan baik. Dan hubungan baik ini kan yang kita perlu buat kerjasama atau minta dukungan nanti. Oke. Nah, ada lagi nih soal timing yang agak unik. Nahan diri buat nggak langsung bilang, saya juga. Kill the quick me too ya. Iya, itu. Jadi pas nemu kesamaan, entah hobi atau pengalaman, jangan buru-buru nyeletuk. Wah, saya juga. Tahan dulu sebentar. Kenapa gitu ya? Gini, jeda itu sebenarnya ngirim sinyal kepercayaan diri. Oh ya. Iya, kalau kita nggak langsung nyamber kesamaan itu, kita kelihatan nggak lapar koneksi. Lebih nyaman sama diri sendiri gitu. Masuk akal. Nunggu bentar baru bilang, oh menarik banget, saya juga. Itu bikin momen penemuan kesamaannya jadi lebih, lebih berkesan. Nggak kayak reaksi otomatis aja. Jadi koneksinya lebih dalam gitu ya rasanya. Persis, dan itu bikin kita kelihatan lebih meyakinkan. Oke, terus gimana kalau urusannya minta atau nerima bantuan? Timing juga main peran di sini ya? Oh, penting banget. Buku ini nekenin soal ngasih ruang napas. Ruang napas. Maksudnya? Misalnya gini, ada orang utang budi sama kita. Jangan besoknya langsung kita tagih dengan minta tolong. Ah, iya. Kasih jeda dulu, mungkin beberapa minggu, biar gak kerasa kayak transaksional banget. Bener juga. Begitu juga pas minta tolong ya. Jangan baru kenalan, langsung nodong minta bantuan. Nah, itu dia. Ada contoh kan di buku soal Sonny Laker itu. Nelpon kecepatan, setelah dapat kontak, kesannya jadi kayak nggak sabaran, dan ya, maksa gitu. Jadi intinya, jeda waktu itu penting buat nunjukin kita ngehargain hubungannya ya, bukan cuma manfaatnya aja. Tepat sekali. Jadi, bantuan atau kebaikan itu terasa tulus dihargai, bukan cuma langkah dalam transaksi. Ini ngebangun fondasi percaya jangka panjang. Penting banget kalau kita pengen orang lain mau bantu kita lagi ke depannya. Terakhir nih, ini sering kelewat kayaknya. Milih waktu dan tempat yang pas buat topik tertentu. Wah, ini krusial. Konteks itu raja. Iya, kayak teknik parties are for prater, pesta ya buat ngobrol ringan aja. Atau dinners for dining, makan malam, ya buat nikmatin makanan. Betul. Jadi, hindari topik berat, konfrontasi, atau negosiasi yang alot pas suasananya lagi santai. Ini udah masuk ke kecerdasan sosial yang strategis sih. Paham kalau ada waktu dan tempatnya buat tiap jenis obrolan, itu kunci sukses interaksi. Bener. Maksain agenda serius di waktu yang salah, kayak pas pesta atau makan malam santai, itu bukan cuma ngerusak suasana loh. Tapi bisa ngerusak hubungan juga ya. Bisa banget. Dan hampir pasti bikin tujuan kita gagal. Sebaliknya, milih waktu yang tepat itu nunjukin kita hormat sama situasi dan orang lain. Justru itu yang ningkatin peluang kita dapat hasil yang dimau. Jadi,
Kesimpulannya jelas banget ya. Ngatur waktu pas komunikasi itu bukan cuma soal bikin jadwal, Bukan. tapi lebih kayak seni. Seni mainin jeda, milih momen yang pas, paham konteks, buat ngebentuk persepsi orang, dan ya, buat mencapai tujuan kita. Mulai dari nahan senyum sedetik, milih kapan muji yang pas, nunda bilang saya juga, ngasih jeda soal bantuan, sampai tahu kapan waktu yang tepat buat ngomongin hal serius. Bener banget. Menguasai permainan waktu ini, kayak yang dilakuin komunikator ulung, itu bisa ningkatin banget kemampuan kita buat dapat apa yang kita inginkan dari interaksi. Ini soal kesadaran ya, dan pilihan yang disengaja. Tetap, menggunakan waktu sebagai alat. Alat buat bangun kesan, memperdalam hubungan, dan ya itu tadi, dapetin apa yang Anda mau. Oke. Nah, sebagai penutup nih, coba deh Anda pikirin sebentar. Ambil satu aja interaksi terakhir Anda. Gimana peran timing di situ? Ada nggak momen di mana kalau timingnya beda dikit, lebih cepat atau mungkin lebih lambat? Atau ada jeda, hasilnya bisa lebih sesuai sama yang Anda harapkan? Pertanyaan bagus buat direnungkan. Coba direnungkan aja. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.